Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 6 Accounting Measurement System pada mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Sparta SE AKMACA. Pada kelompok 6 ada saya Christine Jessica Obisuru dan juga ada teman saya Sabika Putri Marani. Oke, pada chapter 6, di bagian pertama kita akan membahas tentang three main income and capital measurement systems. Jadi, sistem akuntansi biaya historis muncul setelah keruntuhan Wall Street pada tahun 1929. Dan pada tahun 1960-an, beberapa alternatif dikembangkan seperti yang pertama, current cost accounting. Pada current cost accounting ini, pemeliharaan modal keuangan atau daya beli dari modal keuangan. Dan juga pada current cost accounting ini, pemeliharaan modal fisik atau kemampuan fisik untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan selain ada current cost accounting, ada juga exit price accounting. Next slide. Oke, selanjutnya di sini ada historic cost accounting. Jadi pemisahan kepemilikan dan kontrol itu masuk ke dalam asimetri informasi. Tujuan akuntansi yang paling penting itu adalah akuntabilitas atau penata layanan atau konservatisme. Jadi pada laporan laba rugi yang paling penting itu yang pertama ada transaction based atau base dari transaksinya itu tersebut. Terus ada revenue recognition, ada matching, sama yang terakhir itu ada profit measurement. Selanjutnya di sini ada argument for historic cost accounting. Jadi argumennya itu harus relevan dalam membuat keputusan ekonomi berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan bukan hanya transaksi yang mungkin terjadi. Pada argumen ini, data telah terbukti bermanfaat. Konsep dalam laba yang paling harus dipahami dan juga harus menjaga data terhadap modifikasi internal. eh, Lalu, laba berdasarkan alternatif mungkin saja tidak berguna. Pada argumen ini, harga pasar dapat menjadi data tambahan dan tidak cukup bukti untuk menolaknya. Selanjutnya ada criticism objective of accounting. Jadi, pengelolaan itu hanya merupakan tujuan sekunder. Maksudnya itu menyediakan kebutuhan pengambilan keputusan bagi pengguna adalah tujuan utama dan data biaya historis gagal dalam hal ini. Informasi biaya historis itu ada 3. Yang pertama tidak objektif, kedua dapat dengan mudah dimanipulasi, dan yang terakhir itu tidak memelihara modal entitas. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang criticism information for decision making. Jadi untuk membuat sebuah keputusan, informasinya itu tidak relevan ketika mengevaluasi keputusan pada masa lalu atau masa sebelumnya. Lalu setelah akuisisi, data biaya historis itu akan bersifat fiktif dan terhubung dengan ukuran modal yang tidak penting dan juga hanya menghasilkan ukuran keuntungan yang cacat. Selanjutnya ada criticism basic of historic cost. Jadi asumsi kelangsungan usaha tidak membenarkan penggunaan akuntansi biaya historis. Jadi karena tidak adanya penggunaan akuntansi biaya historis, banyak bisnis yang gagal. Terus tidak ada bisnis yang terus-menerus melakukan hal yang sama atau sama sekali tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan saat ini. Dan juga semua bisnis kecuali yang ada saat ini berhenti beroperasi. Lalu semua bisnis ini memiliki alternatif dan pilihan untuk melangkah lebih maju. Selanjutnya di sini ada criticism matching. Jadi pada criticism matching ini adalah suatu hal yang tidak mungkin secara praktis
lalu benar-benar, sewenang-wenang. Nah, pada criticism matching ini neraca itu sangat penting karena berakibat pada non-aset yang diklasifikasikan sebagai aset dan non-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban dan akan menyebabkan volatilitas dan penghalusan. Selanjutnya di sini ada criticism notion of investor needs. Jadi pada criticism ini mendistorsi dan menyembunyikan. Tujuannya tidak dipikirkan dengan matang. Lalu akuntansi kreatif itu adalah hal yang sangat biasa pada criticism ini. Insentif untuk menghasilkan data yang menyesatkan. Dan pada saat ini investor kurang memperhatikan data akuntansi biaya historis tentang suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada objective of current cost accounting. Jadi pada objective of current of cost of accounting, CCA ini menilai aset berdasarkan harga beli pasar saat ini dan keuntungan yang ditentukan dengan menggunakan alokasi biaya yang sesuai berdasarkan biaya pembelian saat ini. Jadi, keuntungan secara lebih tepat didefinisikan sebagai perubahan modal selama periode akuntansi berlangsung. Jadi, para manajer lebih mampu mengevaluasi keputusan masa lalu mereka dan menggunakan sumber daya perusahaan dengan lebih baik untuk memaksimalkan keuntungan pada masa depan. Pada objective of current cost accounting ini, pemegang saham, investor, dan pihak lain dapat membuat alokasi sumber daya mereka dengan baik. Selanjutnya, pada objective of current cost accounting ini, manajer akan memeriksa 3 hal. Yang pertama, laba operasi saat ini. Jadi, jika ada kelebihan sekarang dari output yang dijual di atas biaya sekarang dari input yang terkait. Lalu yang kedua, penghematan biaya yang dapat direalisasikan. Dan yang terakhir adalah peningkatan biaya aset lancar yang dimiliki akan menahan keuntungan ataupun kerugian dan terrealisasi ataupun belum terrealisasi. Selanjutnya di sini ada arguments for and against current cost. Jadi yang pertama di sini tuh ada recognition principle. Pada prinsip ini melanggar prinsip konservatisme, tapi fenomenanya fenomena yang sebenarnya. Lalu pertanyaannya di sini apakah menahan keuntungan atau penyesuaian revaluasi. Lalu yang kedua di sini ada objectivity of current cost. Pada objectivity of current cost ini kurang objektivitas dan yang terakhir itu technological change. Tampaknya pada current cost ini mereka mengabaikan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada more specific criticism dari berbagai macam criticism yang udah kita bahas sebelumnya. Di sini pendukung akuntansi biaya historis itu adalah melanggar prinsip realisasi subjektivitas peningkatan. Lalu perbandingan hasil dengan biaya historis itu adalah variasi industri. Dan di sini ada beberapa pendukung harga keluar atau exit price. Di sini ada ekspresi logis dari biaya peluang, itu adalah harga jual pada saat ini. Lalu yang kedua itu alokasi biaya yang sembarangan masih menjadi masalah. Dan masalah aditivitas ada. Sejumlah alasan mengapa suatu aset memiliki nilai bagi suatu bisnis itu tidak relevan dengan sebagian besar keputusan bisnis. Dan konsep modal fisik itu penuh dengan kelemahan. Di sini ada exit price accounting. Jadi exit price itu sama aja kayak selling price dan sama juga seperti fair market value. Jadi, exit price accounting ini memiliki 2 penyimpangan utama dari akuntansi biaya historis. Yang pertama itu, nilai aset non-moneter adalah harga jual dan setiap perubahan dimasukkan dalam laba
dalam laba sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Yang kedua itu perubahan daya beli uang secara umum mempengaruhi modal, finansial, dan keuntungan. Lalu pada exit price accounting ini juga mewakili akuntansi surplus bersih. Dan pada laporan laba ruginya itu akan menjelaskan semua perbedaan yang ada antara neraca pembukaan dan neraca penutupan. Selanjutnya ada objective of accounting. Jadi tujuannya itu adalah data untuk pengambilan keputusan adaptif. Asumsi yang kita pakai itu dunia bisnis bersifat dinamis dan bisnis harus beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan memasuki pasar untuk memanfaatkan peluang yang akan muncul. Jadi, kemampuan untuk terlibat dalam transaksi pasar diungkapkan oleh posisi keuangan bersih atau nilai pasar bersih saat ini. Pada akhirnya, semua pengguna informasi akuntansi tertarik pada nilai kas dan setara kas. Dan pada analisis akhir, kelangsungan hidup dan kinerja ekonomi suatu perusahaan bergantung pada jumlah uang tunai yang dapat dimilikinya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabika. Terima kasih Christine atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi. Jadi di sini Chamber mengutip dia mengatakan bahwa satu-satunya properti keuangan yang relevan pada suatu titik waktu tertentu itu untuk semua kemungkinan tindakan pasar di masa depan adalah harga jual pasar dan harga realisasi dari setiap atau seluruh barang-barang yang dimiliki. Jadi maksud dari pernyataan si Chamber ini bahwa konsep akuntansi ini memiliki kaitannya dengan pengukuran nilai aset atau properti keuangan. Jadi secara umum ini maksudnya satu-satunya informasi yang benar-benar relevan pada suatu waktu tertentu untuk memahami nilai suatu aset yaitu harga pasar dan harga realisasi. Maksud dari harga realisasi itu adalah harga jual aktual yang dapat diperoleh di pasar. Nah, jadi dengan kata lain, dengan kondisi pasar yang berubah-ubah, yang paling penting diperhatikan itu adalah harga yang dapat dicapai pada aset tersebut dijual. Kemudian hal ini nih menekankan pentingnya menggunakan harga pasar. Kalau misalnya dibandingin dengan nilai harga historis, harga beli atau harga nominal itu tidak mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Coba Christine, kalau Anda menjadi penjual, menjual barangnya itu pakai harga beli atau pakai harga pasar? Kalau saya jadi penjual biar bisa bersaing, pasti pakai harga pasar. Iya kan, bener banget. Nah, maksud dari perkataan Chamber itu, maksudnya tuh begitu. Jadi kalau misalnya kita pakai harga beli kan pasti ada aja kayak inflasi atau fluktuasi. Jadi yang mencerminkan sebenarnya itu adalah harga pasar atau harga realisasi. Kemudian untuk slide selanjutnya ini merupakan argumen untuk akuntansi harga keluar atau yang tadi udah dijelasin sama Christine itu adalah exit price. Jadi exit price ini nih memberikan informasi yang berguna untuk siapa, informasi yang berguna untuk para stakeholder untuk mengambil keputusan. Jadi dengan menggunakan exit price ini, laporan keuangan ini mencerminkan nilai yang bisa direalisasikan dari aset jika dijual pada saat itu. Jadi argumen akuntansi harga keluar ini bermanfaat bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin memahami potensi keuntungan dari kerugian aset. Kemudian untuk exit price yang kedua ini adalah memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Yang pertama itu ada satu cara untuk menentukan keuntungan yang lebih unggul dari yang lainnya. Kemudian jadi tuh cara mengetahui keuntungan yang lebih untung dari lainnya ini, akuntansi harga keluar memberikan pendekatan yang jelas untuk menghitung keuntungan.
Jadi keuntungan itu diukur berdasarkan selisih antara nilai aset pada saat ini dengan nilai aset harga sebelumnya. Misalnya kalau misalnya untuk mengetahui keuntungan tahun ini berarti kita tinggal menyelisihkan nilai aset 2024 dikurangi dengan 2023. Kemudian itu tidak tergantung pada biaya historis. Pendekatan ini dianggap lebih unggul karena menggambarkan nilai yang benar-benar diubah menjadi uang tunai. Kemudian yang kedua adalah keuntungan adalah selisih antara modal pada dua titik waktu, tidak termasuk investasi tambahan dan distribusi kepada pemilik. Jadi dalam konteks ini keuntungan atau laba ini dihitung sebagai perubahan nilai modal atau ekuitas dari suatu periode ke periode berikutnya, dengan asumsi tidak ada investasi tambahan atau distribusi. Dengan menggunakan harga keluar, perbedaan modal antara dua titik waktu mencerminkan perubahan nilai aset yang sesungguhnya berdasarkan harga pasar yang bisa direalisasikan. Kemudian agar relevan, informasi harus berguna dalam model keputusan pengguna data akuntansi. Jadi, informasi akuntansi ini tuh mesti membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Karena kan tujuan akuntansi ya emang ngebantu untuk tahu kan keuangannya gimana gitu. Kemudian harga keluar ini lebih relevan karena mencerminkan nilai yang dapat diperoleh jika aset tersebut dijual dan lebih informatif bagi investor atau kreditur yang tertarik dengan nilai likuidasi atau potensi keuntungan yang bisa direalisasikan. Kemudian yang terakhir, harga jual saat ini adalah satu-satunya informasi yang relevan dengan semua keputusan. Intinya itu adalah harga jual saat ini tuh mencerminkan nilai realisasi dari aset. Jadi kalau misalnya Christian ngejual mobil harganya 100 juta ya berarti itu menggambarkan kondisi mobil itu udah penyusutannya berapa gitu. Yang paling relevan untuk mengambil keputusan karena menggambarkan potensi arus kas yang bisa diterima jika aset dijual. Harga historis mungkin tidak mencerminkan situasi pasar saat ini sehingga kurang relevan untuk keputusan yang berfokus pada nilai aset. Jadi kayak harga historis kan kita ngeliat harga pada tahun 2018 atau apa itu kan gak mencerminin asetnya itu nilainya berapa. Jadi lebih baik pakai harga jual saat ini gitu. Kemudian argumen untuk akuntansi harga keluar. Yang ini adalah aditivitas. Jika kita menggunakan sistem pengukuran yang berbeda, maka tidak ada makna praktis atau komersial yang dapat disimpulkan dari keseluruhannya. Jadi, jika kita menggunakan berbagai metode atau sistem pengukuran, misalnya mencampur harga pasar, biaya historis, atau nilai wajar fair value, maka hasil penjumlahan dari berbagai pengukuran ini tidak akan memberikan informasi yang bermakna, tidak akan memberikan informasi yang bermakna atau konsisten. Misalnya, jika kita menggabungkan aset yang diukur berdasarkan harga keluar dengan aset yang diukur berdasarkan harga historis, maka nilai keseluruhannya tidak akan mencerminkan suatu gambaran yang jelas atau berguna mengenai nilai perusahaan. Bahkan jika kita menggunakan akuntansi biaya historis sebagai satu-satunya ukuran sistem manajemen, tumpukan biaya historis pada tanggal yang berbeda berarti kita tidak dapat memberikan arti apapun pada perhitungan aset bersih atau laba. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa ketidakmampuan memberikan makna biaya historis. Jadi ketika kita tidak menggunakan akuntansi biaya historis, aset atau liabilitas dicatat berdasarkan harga saat mereka pertama kali dibeli atau dikeluarkan. Karena setiap aset dicatat pada waktu yang berbeda. Misalnya, properti dibeli 10 tahun yang lalu, akan memiliki nilai historis yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan properti yang dibeli tahun ini. Misalnya Christine beli mobil Avanza di tahun 2018 harganya 100 juta, pasti kan di tahun ini harganya nggak mungkin 100 juta kan. Nah, maksudnya itu. Jadi menjumlahkan semua nilai historis tersebut tidak mencerminkan nilai total yang relevan di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, akuntansi harga keluar tidak memiliki masalah ini. Jadi, perhitungan aset bersih ini tidak berarti ketika menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran akumulasi nilai dari berbagai aset dan liabilitas yang diukur pada waktu yang berbeda.
Kemudian di sini ada argumen untuk akuntansi harga keluar. Yang pertama ini ada alokasi. Jadi alokasi ini yang pertama itu adalah laporan keuangan bebas alokasi. Jadi maksud dari laporan keuangan bebas alokasi ini, laporan keuangan ini tidak menggunakan alokasi biaya yang bersifat arbiter atau buatan. Jadi ini misalnya penyusutan sama amortisasi. Untuk mengukurnya itu laporan keuangan berbasis nilai wajar, jadi pakainya fair value, lebih berfokus pada nilai realisasi aktual, tanpa memerlukan distribusi biaya ke periode tertentu. Nah, realitasnya, referensinya ini mengacu pada dunia nyata, di mana setiap jumlah yang diungkapkan mengacu pada harga pasar aktual saat ini. Jadi, eh, apa ya namanya. Kemudian yang kedua ini kemampuan tukar. Jadi yang realitas ini nih mengacu pada harga pasar aktual, yaitu di mana setiap angka dalam laporan keuangan mencerminkan nilai di dunia nyata. Artinya, aset dan liabilitas ini diukur berdasarkan nilai yang dapat diperoleh atau dibayarkan jika transaksinya terjadi pada saat itu, mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata. Kemampuan nilai tukar ini maksudnya apa? Kemampuan tukar ini maksudnya mengacu pada konsep likuiditas atau kemampuan aset untuk ditukar dengan uang tunai di pasar. Dalam laporan keuangan berbasis nilai wajar, fokusnya adalah pada kemampuan aset untuk ditukar di pasar berdasarkan nilai tukar yang sebenarnya, bukan nilai historis atau alokasi biaya. Kemudian slide selanjutnya ini adalah masih tetap dengan materi argumen untuk akuntansi harga keluar atau exit price. Namun di sini membahas tentang objektivitas dan ukuran resiko. Untuk objektivitas itu harga pasar relatif lebih objektif daripada yang diyakini kebanyakan orang. Jadi objektivitas dalam akuntansi ini mengacu pada penggunaan informasi yang dapat diverifikasi dan tidak bias, seperti harga pasar yang dianggap lebih objektif karena didasarkan pada transaksi nyata di pasar. Kemudian harga pasar mencerminkan nilai aset yang dapat direalisasikan, sehingga lebih akurat dalam mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan dengan nilai yang dihasilkan dari estimasi atau alokasi biaya. Kemudian yang kedua ini adalah ukuran resiko. Dapat menunjukkan resiko keuangan pembelian suatu aset. Jadi maksudnya ini harga pasar juga dapat menjadi ukuran resiko karena mencerminkan volatilitas dan ketidakpastian nilai suatu aset, sehingga membantu pengguna laporan keuangan memahami resiko keuangan yang terkait dengan membeli atau menjual aset tersebut. Kemudian di sini masih sama menjelaskan tentang argumen menentang akuntansi harga keluar atau exit price. Di sini ada dua, yaitu konsep keuntungan dan ada juga adiktivitas. Jadi maksud dari konsep keuntungan yang pertama tidak memberikan konsep keuntungan yang berarti peristiwa kritis tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan dan tidak menghasilkan laporan keuangan yang realistis. Kemudian adiktivitas ini melanggar prinsip pengecualian perhitungan antisipatif yang diklaim ditolaknya. Jadi konsep keuntungan dalam konteks ini dikritik karena tidak memberikan gambaran yang bermakna tentang kinerja perusahaan. Keuntungan yang diukur dengan cara ini tidak mencerminkan hasil dari peristiwa atau aktivitas nyata perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi kurang realistis gitu. Kemudian dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, dalam sudut pandang yang kedua atau adiktivitas ini, pencampuran berbagai metode pengukuran itu melanggar prinsip akuntansi yang menolak penggunaan perhitungan antisipatif karena menghasilkan total yang tidak koheren atau tidak relevan untuk pengambilan keputusan keuangan yang akurat.
Kemudian slide selanjutnya masih sama, yaitu argumen menentang akuntansi harga keluar. Yang pertama itu ada penilaian kewajiban, yang kedua itu adalah biaya saat ini atau harga keluar. Maksud dari penilaian kewajiban ini merupakan menilai kewajiban berdasarkan nilai nominal dan bukan nilai pasar, tidak konsisten secara internal. Jadi yang menilai kewajiban ini itu tuh berdasarkan nilai nominal alih-alih nilai pasar yang dianggap tidak konsisten. Karena kan kalau nilai nominal kan pasti bakal sama terus kan. Nah, kalau nilai pasar itu kan pasti harganya akan berubah-ubah seiring dengan inflasinya gimana, kemudian suku bunganya gimana, fluktuasinya gimana. Nah, untuk menilai sebuah liabilitas atau kewajiban, itu tuh pakainya nilai nominal. Tapi kalau kayak kita mau ngejual barang atau apa, kita pakainya nilai pasar. Kemudian untuk yang biaya saat ini atau harga keluar, pada tahap siklus operasi manakah harga keluar harus mendominasi nilai aset. Jadi yang harus mendominasi nilai aset itu adalah pada tahap siklus pada akhir tahap siklus operasi ketika aset tersebut siap untuk dijual atau direalisasikan. Karena pada saat itulah nilai pasar sebenarnya menjadi paling relevan untuk mengambil keputusan. Kemudian slide selanjutnya ini udah ganti materi, bukan tentang exit price lagi, tapi mengenai nilai pakai versus nilai tukar. Jadi hal serupa terjadi ketika pasar liquid dan efisien. Jadi untuk nilai pakar versus nilai tukar ini akan digunakan pada saat pasarnya itu efisien gitu. Nggak nggak monopoli, nggak oligopoli, tapi itu pasarnya efisien. Jadi ada faktor yang sama pada keduanya. Yang pertama, harga pasar lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, aditif dan keandalan adalah persyaratan utama. Kemudian yang ketiga, akuntansi biaya historis memiliki terlalu banyak cacat. Mereka adalah pelengkap, bukan pengganti. Jadi nilai pakai ini menilai kelangsungan hidup jangka panjang atau solvabilitas. Nilai tukar menilai kemampuan beradaptasi dalam jangka pendek atau likuiditas. Jadi, nilai pakai dan nilai tukar ini adalah dua konsep pelengkap dalam penilaian aset. Nilai pakai mengukur kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dengan fokus pada solvabilitas, sedangkan nilai tukar ini tuh lebih relevan untuk mengukur likuiditas dan kemampuan beradaptasi dalam jangka pendek. Dalam pasar yang liquid dan efisien, kedua konsep ini dipengaruhi oleh faktor yang sama, tetapi harga pasar menjadi lebih relevan untuk pengambilan keputusan karena mencerminkan kondisi aktual. Kemudian akuntansi berbasis biaya historis ini memiliki banyak kekurangan. Jadi dalam hal ini pendekatan berbasis harga pasar lebih unggul karena mengutamakan aditif dan keandalan. Dua elemen penting ini itu sangat informatif. Kemudian di sini adalah perspektif global dan standar pelaporan keuangan internasional. Jadi biaya saat ini di Amerika Serikat itu sebuah eksperimen tetapi ditinggalkan. Itu dari 1976 sampai 1984. Kemudian biaya saat ini di Inggris yaitu diterapkan pada 1975 sampai 1985. Lalu biaya saat ini di Australia direkomendasikan tapi ditinggalkan, yaitu dari 1976 sampai 1980. Jadi penggunaan biaya saat ini dalam akuntansi sempat diuji coba nih di berbagai negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Australia. Di Amerika metode ini nih udah dicoba namun nggak dilanjutin karena dianggap kurang praktis. Kemudian di Inggris ini diterapin namun ditinggalkan karena kompleksitas dan implementasinya jadi ditinggalin. Kemudian di Australia ini juga direkomendasikan tetapi kemudian dihentikan karena ada kendala serupa dalam menjaga konsistensi dan keandalan laporan keuangan. Jadi secara keseluruhan pendekatan ini ditinggalkan karena tantangan dalam penggunanya dan preferensi untuk metode yang lebih stabil seperti biaya historis atau nilai wajar.
Lalu ini adalah standar akuntansi internasional dan biaya saat ini. Itu ada IASB atau IASB dan FASB. IASB ini kepanjangan dari International Accounting Standard Board dan FASB ini adalah singkatan dari Financial Accounting Standard Board. Jadi IASB dan FASB ini telah sepakat bahwa nilai wajar adalah dasar pengukuran terbaik. Fair value itu adalah pengukuran terbaik. Ini dikutip pada tahun 2004. Jadi nilai wajar ini tuh mencerminkan jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas dapat diselesaikan antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan dalam transaksi yang wajar. Jadi IASB dan FASB ini merupakan kedua organisasi yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat internasional. Kalau IASB ini untuk internasional, kalau FASB ini digunakan di Amerika. Jadi pendapat ini dikutip oleh mereka pada tahun 2004. Kemudian standar akuntansi internasional dan biaya saat ini. Akuntansi biaya historis masih diterapkan secara umum. Kemudian gerakan yang berbeda menuju sistem nilai saat ini. IASB bergerak menuju harga keluar pada tahun 2004, namun masih menggunakan pendekatan penilaian campuran. Nilai wajar itu artinya harga masuk pasar pada saat ini, harga jual pasar pada saat ini, biaya historis, dan diskonto arus kas masa depan. Ini tidak disebutkan dalam standar konsep pemeliharaan modal. Jadi meskipun akuntansi biaya historis ini masih banyak diterapkan, terdapat pergerakan menuju sistem pengukuran berbasis nilai wajar. Sejak 2004, IASB ini mulai bergerak ke arah penilaian aset berdasarkan harga keluar, tetapi masih menggunakan pendekatan penilaian campuran, termasuk biaya historis dan diskonto arus kas masa depan. Nilai wajar mencakup berbagai pendekatan seperti harga masuk dan harga jual pada saat ini, namun standarnya belum secara eksplisit menyebutkan konsep pemeliharaan modal tuh gimana, terus kemudian pengukurannya gimana. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa perubahan menuju nilai wajar ini masih berkembang, belum kayak stabil gitu. Meskipun masih berkembang, tapi sepenuhnya itu udah menggantikan metode yang ada, jadi udah di backup standarnya. Kemudian bagaimana biaya historis itu diterapkan? Yang pertama, subjektivitas terlibat dalam penentuan harga perolehan suatu barang. Yang kedua, setelah itu pengukurannya menjadi lebih subjektif. Jadi, biaya historis ini diterapkan dengan mencatat aset pada harga perolehan mereka, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut pada saat pembelian. Namun, subjektivitas dapat muncul dalam penentuan harga perolehan ini, terutama dalam hal estimasi biaya yang terkait seperti biaya pengiriman, biaya pemasangan, atau biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan setelah pencatatan awal. Pengukuran aset yang menggunakan biaya historis menjadi lebih subjektif karena melibatkan penilaian untuk depresiasi, penurunan nilai aset, dan alokasi biaya yang dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, sehingga menciptakan potensi dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Kemudian slide selanjutnya ini mengenai biaya bersejarah sedang diserang. Jadi era akuntansi biaya bersejarah ini udah berakhir. Namun menghasilkan dari sejarah itu tuh menghasilkan data yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat dipahami. Jadi pernyataan bahwa era akuntansi biaya bersejarah telah berakhir ini mencerminkan kritik terhadap pendekatan biaya yang tidak dianggap lagi sesuai dengan kebutuhan informasi keuangan modern. Data yang dihasilkan dari akuntansi biaya historis sering dianggap tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai pasar saat ini, sehingga kurang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang kuat.
Selain itu, informasi yang disajikan seringkali tidak dapat diandalkan karena bergantung pada estimasi dan asumsi yang dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini juga mengarah pada kesulitan dalam membandingkan kinerja antar perusahaan, karena masing-masing mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda dari pengukuran biayanya. Nah, makanya itu akhirnya si laporan keuangan ini yang dihasilkan dari metode ini seringkali tidak dapat dipahami oleh pengguna yang mencari wawasan yang lebih jelas dan aktual mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, ada dorongan untuk beralih ke metode yang lebih transparan dan berbasis nilai pasar untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Kemudian slide yang terakhir ini menjelaskan tentang sistem pengukuran campuran dan standar internasional. Jadi nilai pasar, harga keluar tersirat dalam pendekatan nilai wajar dalam standar pelaporan keuangan internasional. Kemudian kedua, kurangnya konsep teoritis mengenai penilaian, pemeliharaan modal, dan pengukuran laba mengakibatkan sistem pengukuran yang masih tercampur dan kurangnya konsistensi. Jadi model pengukuran campuran dalam akuntansi yang menggabungkan berbagai metode penilaian seperti biaya historis dan nilai wajar dapat menciptakan salah saji. Bisa aja tuh ada salah saji dalam laporan keuangan sehingga menyulitkan auditor untuk mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu menilai apakah laporan tersebut menyajikan pandangan yang benar dan wajar tentang posisi keuangan perusahaan. Ketidakpastian yang timbul dari penggunaan beberapa bisnis atau basis pengukuran membuatnya sulit untuk mengevaluasi keakuratan dan konsistensi informasi yang disajikan, serta meningkatkan resiko sebenarnya. Akibatnya, auditor nih mungkin bakal menghadapi tantangan-tantangan dalam memberikan opini yang dapat diandalkan mengenai integritas laporan keuangan. Yang penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi, auditor tuh harus memberikan opini seperti kayak wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian juga ada juga disclaimer. Nah, itu tuh auditor tuh benar-benar harus kayak memberikan opini yang transparan gitu. Kemudian gimana Christine kesimpulan dari chapter ini? Jadi setelah pembahasan yang sudah dibahas oleh saya dan Sabika pada chapter 6 ini tentang accounting measurement system, kita bisa ambil kesimpulan nih kalau accounting measurement system ini pada dasarnya adalah mekanisme yang digunakan untuk mengukur dan menentukan nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Nah, yang sudah dijelasin juga, kalau ada beberapa metode utama yang digunakan, seperti yang pertama, yang dimention banget itu biaya historis atau historical cost. Atau kita tahu juga historical cost ini mengukur biaya aset dan kewajiban berdasarkan pada harga pembelian atau biaya awalnya. Terus yang kedua itu ada metode nilai wajar atau fair value yang mengukur aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat ini. Dan yang terakhir itu harga terkini atau present value yang menghitung nilai aset berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan. Jadi, setiap metodenya ini, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada, kebutuhan pelaporan dan pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan. Jadi, tujuan utama dari sistem pengukuran ini adalah, menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan untuk pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Untuk, yang dapat digunakan, secara efektif oleh berbagai pihak yang terkait kayak pihak eksternal atau pihak, internal juga. Jadi, tapi ada juga tantangannya nih. Tantangan yang bakal dihadapi itu adalah mempertahankan konsistensi dan juga keandalan, sehingga penerapan akuntansi global seperti yang sudah dijelaskan oleh Sabika tadi, IFRS dan GAAP itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas
dan keterbandingan laporan keuangan. Boleh di next slide. Nah, kemudian kita lanjut aja ke masalah bagi auditor. Jadi model pengukuran campuran ini menciptakan salah saji, sehingga auditor kesulitan mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu menentukan apakah laporan keuangan menyajikan pandangan yang benar dan wajar. Kemudian apa ya? Aku mau nanya dong ke Christine. Jadi kan kita lagi mempelajari accounting measurement system nih. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih tentang sistem ini tuh gimana sih? Kayak yang udah kayak aku mention tadi, jadi accounting measurement system itu adalah sistem yang kita gunakan untuk mengukur dan melaporkan nilai dari aset, kewajiban, sama ekuitas dari perusahaan tersebut. Jadi accounting measurement system ini sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat lagi. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalnya nih kita ada kayak utang ataupun apa namanya barang-barang gitu kayak fixed asset, apa aja sih metode yang digunakan dalam sistem pengukuran ini kan pasti beda kan. Kalau utang kan nggak mungkin pakainya nilai jual gitu kan. Oke, jadi Gimana sih Kak? metodenya itu ada 3. Yang pertama tuh ada metode biaya historis gitu. Kalau biaya historis itu lebih mengacu pada biaya yang dikeluarkan atau exit price tadi untuk memperoleh aset. Sedangkan yang kedua itu ada nilai wajar. Jadi nilai wajar ini estimasi nilai yang dapat diperoleh jika asetnya itu dijual di pasar terbuka. Dan yang terakhir itu ada metode nilai kini atau present value. Jadi itu tuh metode yang mengukur nilai sekarang dan arus kas pada masa depan yang diharapkan atau expected gitu. Hmm, terus gimana sih perusahaan tuh bisa milih metode yang tepat? Kan kadang perusahaan kayak ada yang ngambil metodenya tuh salah gitu. Good Gimana sih? question. Jadi untuk perusahaan ini, kalau mereka mau memilih metode yang tepat dari 3 metode tersebut, itu tergantung pada sifat aset dan kewajiban serta kebijakan akuntansi pada perusahaan tersebut. Misalnya nih, aset tetap biasanya tuh kan menggunakan biaya historis ya. Sedangkan investasi finansial itu bisa aja mungkin menggunakan nilai wajar. Oh, Kak Kristin mau nanya nggak ke aku atau Mau nanya dong, kalau dalam pemilihan metode ini, ada nggak sih dampaknya terhadap laporan keuangan itu kayak gimana? Apakah berdampak buruk kah? Atau berdampak baik? Pengaruhnya tuh sejauh mana sih? pasti ada banget ya dampak dari pemilihan metode ini karena pemilihan metode ini tuh sangat berpengaruh. Misalnya kalau kita pakai metode nilai wajar, pasti laporan keuangannya jumlahnya akan berbeda gitu. Misalnya nih, jika perusahaan memilih nilai wajar, nilai aset dalam laporan keuangan bisa lebih tinggi yang dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Kalau misalnya nilai aset bagi tinggi, berarti ekuitas kita kan bisa lebih tinggi juga yang menghasilkan labanya lebih tinggi dan dividennya lebih tinggi sehingga profit perusahaan naik. Namun ini juga bisa menambah volatilitas dalam laporan keuangan begitu. Ngerti Oh, kan? ngerti, ngerti, ngerti. Tapi ada nggak sih kalau tantangan dalam implementasi sistem pengukuran ini? Kan tadi kita bahasnya accounting measurement system. Pasti kan implementasi ke perusahaannya itu nggak mungkin kayak mulus banget, lancar-lancar gitu dong. Kira-kira ada nggak sih tantangan tersendiri bagi perusahaan tersebut? Pasti ada tantangannya.
Jadi contoh tantangan utamanya itu tuh dalam menentukan nilai wajar dengan tepat. Pasti kan kita bingung nih, misalnya kita punya aset sebuah gedung, tapi gedungnya itu tuh udah kita miliki dari tahun 1990-an. Tapi tuh kelihatannya kondisinya tuh masih bagus-bagus aja, tapi sebenarnya kalau gempa dikit tuh udah ambruk gitu. Nah kan pasti kita pusing banget kan untuk mengukur nilainya itu berapa. Kita mesti harus manggil tukang si tekniknya itu kayak teknik sipil untuk mengukur seberapa bisa gedungnya itu tuh digunakan gitu. Pasti ada banget tantangannya. Itu contoh salah satu tantangannya yaitu kesulitan untuk menentukan harganya. Kemudian juga kayak mobil nih, misalnya mobilnya baru dibeli pada tahun 2022. Kemudian kan pasti penyusutannya itu kan masih dikit kan, karena masih 2 tahun depresiasinya. Tapi kalau misalnya si penggunanya itu makainya nggak benar atau habis itu makanya dirusak-rusakin, pasti kan harga sebuah mobil itu kan akan berkurang drastis. Nah, disitulah tantangannya. Kayak misalnya kita mau jadi pembeli nih, oh ini mobil tahun 2022 dijualnya masih mahal, padahal si penjualnya ini nih gunain mobil itu dengan nggak baik. Sebenarnya tuh nilainya tuh di undervalue. Nah, itu salah satu tantangannya, yaitu mengestimasikan biaya itu tuh sangat kompleks. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi. Jadi kalau misalnya kita udah nerapin kebijakan standar menggunakan nilai wajar, ya udah kita pakai nilai wajar aja. Kalau misalnya kita pakai standar nilai realisasi atau nilai nominal, ya udah pakai itu aja biar laporan keuangannya itu tuh nggak ganti-ganti gitu. Oh, oke oke. Tadi kan sempat dijelasin nih tentang kayak penurunan nilainya itu bisa aja karena penggunaan kita gitu atau emang udah dari awal nih udah ada estimasinya nih kira-kira nih kayak misalnya tadi aku beli mobil tahun 2022 2020 deh tapi, Ya. ternyata brand, pada tahun 2022 nih aku mau jual lagi mobilnya. Tapi, citra dari merek atau brand si mobil ini tuh juga turun. Itu berpengaruh nggak sih sebenarnya ke harga jual nanti saat aku mau jual lagi mobilnya? Pasti berpengaruh ya kalau misalnya citra mobilnya itu turun, kayak misalnya ada artis, terus artisnya itu problematik, terus pakai mobil itu bisa aja kayak merek mobil itu tercoreng baik, terus juga kayak sekarang kan ada isu-isu tentang kayak genocide atau apa, pasti itu akan menyebabkan penurunan dari nilai mobil tersebut, karena kan apa namanya, investor itu kan yang menyumbangkan. Kalau misalnya citranya buruk pasti harga sahamnya bakal turun yang menyebabkan labanya turun juga gitu sih. Terus Oke. aku mau nanya dong, kan kita udah bahas banyak banget nih tentang kayak biaya historis, biaya wajar, nominal, tantangannya. Sebenarnya tuh accounting measurement system itu tuh intinya apa sih? Oke, jadi intinya itu udah di-mention banget nih kalau sistem accounting measurement system itu tuh sebenarnya sistem yang kita gunain untuk mengukur dan melaporkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam laporan keuangan. Kayak misalnya aset-aset yang kita gunakan tadi gitu, vehicle dan lain-lain, ngukur kewajiban kita dan ekuitas kita juga di perusahaan. Nanti kita tuangin dalam laporan keuangan. Jadi sistem ini tuh memastikan bahwa informasi yang disajikan itu sudah akurat gitu. Jadi accounting measurement system tuh untuk kayak ngitung ya gimana laporan keuangan itu akan dibangun gitu ya. Iya. Hmm, oke. Jadi mungkin aku bakal kayak mau jelasin dikit tentang kan tadi mungkin kita kurang highlight nih tentang pengaruh dari pengukuran akuntansi ini pada laporan keuangan kan. Iya. Jadi
Kan tadi udah di-mention nih, ada 3 metodenya tuh. Jadi metode pengukuran yang digunakan ini bakal mempengaruhi bagaimana aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dilaporkan pada laporan keuangan. Jadi ini tuh pada gilirannya akan mempengaruhi pandangan pengguna laporan keuangan tersebut, kayak misalnya stakeholder, pengguna-pengguna lain kayak misalnya, kamu punya saham nih, kan pasti apalagi di perusahaan yang go public, itu kan, sebagai pemegang saham kita bisa akses nih laporan keuangannya. Itu tuh bakal berpengaruh banget nih sama pandangan, pemegang saham, investor, apalagi masyarakat publik, tentang, laporan keuangan ini terhadap kondisi keuangan perusahaan. Either itu perusahaannya lagi down kah, atau lagi naik gitu. Terus, pemilihan metode pengukuran yang tepat tuh juga penting banget. Jadi laporan keuangan itu bakal memberikan informasi yang paling paling relevan dan dapat diandalkan untuk, untuk kepentingan, pengambilan keputusan berbagai pemangku kepentingan. Kayak misalnya yang udah disebutin tadi, gitu. Oh, terus aku mau nanya lagi nih, kan kita udah ngebahas, kalau tadi kan Christian udah nanya nih, kalau misalnya citranya buruk gimana. Nah, aku mau nanya dong, kalau misalnya negara ini lagi inflasi, kayak misalnya pada kasus yang tahun 98 itu kan inflasinya parah banget kan naiknya, sampai berapa ratus persen gitu kan naiknya. Apa sih dampak inflasi terhadap pengukuran aset akuntansi dalam accounting measurement system? Itu inflasi itu kaitannya itu apa sih dampaknya? Oke, jadi kita tahu nih inflasinya itu sering kayak naik turun ya, tergantung kan. Jadi inflasi ini pengaruhnya besar. Jadi inflasi dapat mengurangi nilai real dari aset sehingga perusahaan ini mungkin perlu menyesuaikan pengukuran mereka. Jadi dalam beberapa kasus itu perusahaan itu menggunakan nilai wajar untuk, lebih akurat nih, kayak kan tadi ada 3 metode itu. Jadi mereka pakai metode nilai wajar, karena nilai wajar ini lebih akurat untuk mencerminkan nilai aset dalam kondisi ekonomi dan, yang lebih berfluktuasi. Oh, jadi kalau misalnya ada inflasi kita better pakai nilai wajar ya, karena nilai wajar itu kayak mencakup seluruh biaya-biayanya gitu ya. Ya, betul. Tapi kan tadi Jadi kita ngerti. ada 3 metode tuh. Salah Heeh. satunya nih kan metode biaya historis nih. Nah, Iya. biaya historis ini juga punya kekurangan loh dalam pengukurannya. Jadi, si biaya historis ini tidak selalu mencerminkan nilai pasar. Jadi, nilai pasar terkini dari aset atau kewajiban, terutama harga yang telah berubah secara signifikan sejak pembelian. Kayak tadi tuh, kayak ada pengaruh-pengaruh pasar, pengaruh penggunaan kita terhadap aset tersebut, kayak, "Oh, mesinnya turun nih, bodinya udah lecet nih, gini-gini." Jadi bakal turun banget gitu, dan juga bisa mengurangi relevansi informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Terus, kalau tadi bilang kalau ada inflasi kan kita better pakai nilai wajar ya. Iya. Kenapa kita better pakai nilai wajar? Karena sebenarnya ada keuntungannya juga. Jadi keuntungannya ini, nilai wajar ini bakal memberikan informasi yang lebih relevan dan terkini mengenai kondisi pasar yang sebenarnya. Jadi kayak misalnya kondisi pasarnya nih emang lagi down nih. Kalau kita ngukurnya pakai nilai wajar itu lebih real gitu. Jadi lebih relevan terhadap aset yang mau kita jual. Terus hal ini dapat juga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset atau kewajiban perusahaan pada saat ini, tuh. Hmm. Berarti itu kalau misalnya yang tadi dijelasin nilai wajar, inflasi, nilai historis gitu-gitu, berarti tuh audit tuh mesti tahu banget ya kondisi pasarnya tuh gimana. Terus gimana sih audit tuh bisa berperan penting dalam accounting measurement system? Apa yang audit harus lakukan gitu?
Oke, jadi peran audit di sini tuh juga penting banget kayak yang tadi udah Sabika bilang. Jadi sebenarnya pada accounting measurement system ini, audit ini berfungsi untuk memverifikasi keakuratan dan konsistensi laporan keuangan. Jadi mereka tuh harus memastikan nih kalau eh, dari laporan keuangan ini tuh informasi-informasi yang disajikan tuh udah akurat atau belum. Mereka harus memastikan, harus verifikasi gitu. Terus udah konsistensi belum, udah konsisten belum. Terus juga auditor ini bakal mengevaluasi metode pengukuran yang digunakan dan memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi auditor ini bakal kayak evaluasi terus nih, kayak sebenarnya kalau ngukur aset ini nih pakai nilai wajar, atau pakai historical cost atau present value gitu. Sebenarnya tuh apa yang paling tepat karena kayak kita lihat tadi kan aset-asetnya ini kita nggak bisa kayak semuanya kita pakai historical cost gitu atau pakai present value gitu. Jadi auditor ini dia harus memastikan nih, sebenarnya dia evaluasi gitu setiap kali, "Oh ternyata aset yang ini tuh kurang tepat nih pakai metode yang ini, harusnya dia tuh pakai metode yang ini." Gitu. Hmm, jadi audit tuh mesti tahu banget ya standar akuntansi yang baik tuh kayak gimana dan juga harus akurat gitu ya. Mungkin kayak yang terakhir-terakhir aku mau nanya nih, teknologi itu tuh berpengaruh nggak sih pada sistem pengukuran akuntansi? Secara garis besar kan si auditor ini udah pasti nggunain software kan, nggak mungkin ngitung manual, terus accounting tuh juga nggak mungkin ngitung pakai jari atau apa. Menurut Christine, teknologi itu berperan penting nggak sih? Oke. Jadi kan kalau kita denger ya, balik lagi nih, mungkin ini agak out of topic, tapi kayak kan kita dengar nih kalau teknologi tuh bakal menggantikan peran accountant gitu. Iya. Dalam pekerjaan mereka gitu. Tapi sebenarnya teknologi ini berdampingan sama fungsinya gitu. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu sangat besar dan juga sangat helpful banget buat accountant gitu. Jadi, teknologi ini kayak misalnya tadi nih, mereka kan pakai software. Mereka nggak pakai lagi nih kayak zaman dulu, kayak masih kayak, "Oh, ada transaksi ini nih, ada, pembelian nih, gini-gini, oh, di jurnalnya debit segini-segini," masih dicatat manual, masukin ke ledger, dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi sekarang tuh mereka pakai namanya software accounting gitu, yang bakal memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian itu lebih, akurat dan efisien. Jadi, si teknologi ini bakal lebih helpful lagi sama, fungsi dari accountant gitu. Dan juga tapi, perusahaan itu harus juga berinvestasi nih dalam pelatihan staf dan sistem baru untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Misalnya nih kayak mereka kan, pakai teknologi juga kayak misalnya masih banyak nih yang gaptek nih. Jangan ngomongin gaptek dulu deh, tapi kayak even orang yang gaptek pun pasti kan masih kayak, "Oh, ini apa nih? Accurate tuh gimana sih cara pengaplikasiannya? Kalau ada Hmm. pembelian harus masuk ke mana nih? Fakturnya harus gimana nih?" Tapi, jadi perusahaan nih harus investasi nih biar, si penggunaan software-nya ini bisa berkembang, jadi dia investasi untuk melakukan pelatihan pada staf-stafnya gitu, staf accounting-nya ini. Jadi mereka akan dilatih bagaimana sih menggunakan software, accounting ini, apakah dalam saat penilaian nilai wajar nih, harus gimana sih pengaplikasiannya dalam software ini. Dan juga, kalau kita tahu software ini kan, biasanya nih, software yang kita kembangin sendiri sama dari perusahaan tuh sebenarnya ada plus minusnya daripada, yang kita beli dari, tempat lain gitu. Kalau misalnya kita beli dari tempat lainnya kayak, ya udah terima gampang aja nih, tinggal dipakai, yang penting udah trusted.
tinggal dipakai, kalau ada update software, update terus, dan juga maintenance, kayak maintenance itu kayak kita update, terus kalau ada kendala kerusakan gitu pada software-nya bisa diperbaiki dari, nanti minta ke, tempat, perusahaan yang jual software ini ke kita. Tapi kalau, kita kembangin sendiri, misalnya aku punya perusahaan, gitu, terus aku mau kembangin sendiri nih software aku nggak mau nih beli, software dari tempat lain, karena kayak udah banyak banget nih yang pakai software kayak gini, aku mau beda sendiri gitu kan. Aku kembangin sebuah software. Dalam pengembangan software accounting ini, sebenarnya kan kita harus membentuk tim IT. Tim IT ini kan juga harus ngerti ya tentang accounting. Kalau dia tidak mengerti tentang accounting, gimana coba dia mau mengembangkan sebuah sistem, kayak software gitu untuk, pengaplikasiannya itu pada dunia nyata gitu. Nah, kita keluarin lagi nih biayanya, eee untuk investasi, tim, gaji karyawan, untuk dan lain-lain gitu. Terus juga kekurangan lainnya tuh, kita tuh lebih panjang gitu loh, pengembangan aplikasinya. Kayak, oh oke udah dibuat nih, udah planning kayak mau buat gini gini gini, udah pemodelan gini gini gini, terus kita implementasi coba dulu nih, kira-kira bagus atau enggak, apa yang kurang, atau apa yang kelebihan dan harus dikurangin gitu. Karena sesuatu yang berlebihan juga kan kita tahu nggak baik gitu. Jadi, kalau, "Oh, ternyata masih kurang ini nih, ternyata, kalau lagi nginput data buat nilai aset ini, sering nge-bug di bagian sini, kayak nge-stuck gitu software-nya." Karena mungkin ada sistem yang bermasalah gitu, pada saat coding gitu ada yang salah atau apa gitu kan. Itu dia kekurangannya. Tapi juga kelebihannya itu, kita jadi beda sama yang lain gitu. Karena ini perusahaan saya gitu yang ngembangin, software sendiri, nggak ada yang punya, hak ciptanya punya saya gitu. Jadi balik lagi, teknologi itu sangat berpengaruh banget sama, peran accountant gitu, tapi bukan berarti dia dapat menggantikan fungsi accountant untuk, mengaplikasikan semuanya, karena emang dia bakal helpful aja. Kita nanti input gini-gini, tapi tetep aja namanya, eee software pakai AI. Nah, AI kan nggak punya perasaan. Kalau ada analisis gitu, kita nggak kayak ada beberapa kayak mungkin kita udah belajar di mata kuliah lain, kayak nggak harus semua tuh pakai kayak logic gitu, ada sesuatu yang harus kita pakai perasaan juga gitu kan. Nah, AI kan nggak punya, sedangkan manusia punya. Kenapa itu? Eee, dia tuh gak bisa ngegantiin, tapi jalannya itu barengan, berdampingan, saling membantu, saling melengkapi, gitu Sabika. Jadi berarti aku nangkepnya teknologi itu berguna banget, tapi kita juga mesti gunain feelings dan analytical thinking kita ya. Jadi teknologi itu benar-benar ngebantu untuk menilai kinerja keuangan kesehatan perusahaan, terus juga mengambil keputusan dalam investasi, dan juga memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang efektivitas perusahaan gitu. Dari aku sih udah, gimana dari Christine? Oke, aku rasa udah jelas banget ya tentang accounting measurement ini. Jadi, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.